Saya akan cerita sedikit tentang pelayanan kami. Tadi kurang detail si Vika bercerita. Kami ke Jakarta bukan mencari sesuap nasi atau sesuap sebongkah berlian, tapi kami melarikan diri. Jadi ada masalah besar yang terjadi dalam kehidupan kami berdua dalam keluarga yang membuat kami harus tinggalkan Solo untuk ke Jakarta. Karena banyak hal terjadi. Tiap hari WA saya berisi ancaman, berisi apa nih? Saya boleh turun ya supaya agak enak. Jadi ini sedikit kesaksian. Dalam tiap hari ketika saya buka WA waktu itu ada ancaman, ada orang ingin membunuh saya, ada orang yang mau menyantet saya, ada orang yang melaporkan ke polisi, banyak hal. Karena waktu itu saya terjerumus dalam investasi hampir menyentuh sampai 2M lah seperti itu. Dan saya harus saya melihat psikologi anak-anak, saya harus lari ke Jakarta untuk menghindar. Saya tinggalkan pelayanan, saya tinggalkan gereja, saya tinggalkan semuanya. Saya lari ke Jakarta, tinggal di sebuah ruko yang cuma sepetak gitu di lantai 2. Tiap pagi saya harus turun ke bawah untuk membantu soto Betawi tiap hari. Jadi kami makan jam 12, kalau mungkin banyak pelanggan, kami baru berani makan. Anak-anak juga makan siang toh cuma sekali. Karena kami benar-benar dalam keadaan sempat kami juga kecewa sama Tuhan. Akhirnya kami tinggalkan pelayanan di Jakarta. Dan kami harus keluarkan 3 sertifikat masuk bank semuanya. Dan per bulan kami harus bayar ke bank 30 juta, bayangin. Dalam keadaan kami nol, uang yang dari bank itu sudah dibawa lari sama investor, mobil yang saya tumpangi sudah dibawa lari juga sama investor, motor semuanya tinggal cuma pakaian sama di Jakarta. Jadi kami benar mengalami terpuruknya tapi disinilah proses Tuhan. Tuhan menghendaki berakar kuat ke dalam dan bertumbuh dan akhirnya berbuah. Singkat cerita, saya nggak tahu harus bagaimana, dan saya nggak tahu caranya bayar bank bagaimana, saya nggak tahu cara menghadapi orang bagaimana. Setiap hari ketika saya ditelepon cuma ya, makian dari A sampai Z, kutukan, bahkan Facebook saya itu cuma ancaman. Bahkan waktu saya udah pelayanan, saudara. Pendeta busuk lah, pendeta penipu lah, pendeta maling, semuanya lengkap. Kalau saya bisa gantung diri, mungkin saya gantung diri. Tapi ternyata Tuhan mengerti bahwa ini jalan hidup kami. Dan saya mau sampaikan bahwa ternyata di sini ada namanya pola kutuk. Saya akan masuk dalam pengajaran. Yang saya alami adalah pola di mana saya terikat dengan sebuah pola keluarga, dan saya hanya menjalani sebuah skenario kehidupan. Dan saya nggak ngerti tentang pertumbuhan, tentang buah. Yang ngerti adalah saya usaha naik, tahu bek. Usaha lagi yang lain naik, tahu hancur lagi. Usaha lagi naik, hancur lagi. Punya mobil hitungan bulan hilang lagi. Semua ternyata saya selidiki, orang tua saya mengalami hal yang sama. Ada pola kutuk di situ dan saya terhisap di dalamnya. Karena Keluaran 20, kita akan baca bersama Keluaran 20. Ayat yang kelima. Saya akan mulai ayat yang keempat. Keluaran pasal yang ke-20, ayat yang keempat dan kelima. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada yang di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Jadi pola kutuk adalah ketika yang salah orang tuanya, siapa yang menanggung?
isinya sampai ketiga dan keempat. Oh, ketika saya baca ini, wow, saya luar biasa. Dan inilah yang terjadi dari Adam, kejadian ketika ada dosa pemberontakan gara-gara Hawa memakan buah pengetahuan, ada ular yang masuk ke situ, yang terjadi apa? Pemberontakan, dia terpisah dari Tuhan, dia keluar dari Taman Eden. Dari pemberontakan ini muncullah lahir Kain dan Habil. Dulu nggak ada dosa pembunuhan, tapi akhirnya Kain bisa membunuh Habil. Dari pemberontakan muncul dosa pembunuhan muncul. Akhirnya berlapis, pasal berlapis, sampai sekarang macam-macam dosa terjadi. Dimulai dari pemberontakan kepada Tuhan. Ini yang saya mau garis tarik di sini, bahwa ternyata sampai di sini pun kita mengalami namanya kutuk Taman Eden. Susah payah mencari rezeki bagi yang laki-laki. Yang perempuan apa? Susah payah mengandung dan melahirkan. Artinya gini, ternyata kutuk ini meskipun di Taman Eden dari ribuan tahun, kita di zaman sekarang pun mengalami hal yang sama meskipun kita jadi anak Tuhan. Nah, ini yang terjadi ke dalam kesalahan doktrin gereja, bahwa ketika orang terima Yesus, semua kutuk selesai. Tidak segampang itu, saudara. Urusan ketika kita menyebut nama Tuhan Yesus Juru Selamat dengan mulut, percaya dalam hati, cuma memindahkan kita dari neraka ke surga. Padahal Injil karunia bukan hanya sekedar kita menikmati surga. Kita harus terhisap dalam namanya pemuritan. Makanya Matius 28 berkata, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan ajarlah mereka untuk melakukan segala sesuatu. Artinya di situ ada namanya pemuritan, diajar lagi. Bukan hanya sekedar kau percaya Yesus, selesai no.